kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya. Hari ini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Jadi saya mendapatkan tugas dari CGP, Pak. Saya sudah sampai modul 3.1, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral tersebut. Bisa dimulai, Bapak? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah Bapak langsung menjawab? Apa ini Bapak memperkenalkan diri dulu? Ya, silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pada yang intinya, di sini saya selaku Kepala UPT SDN Sanding 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Suryana dengan umur 59 tahun 2 bulan 18 hari. Baik, Pak. Sampai dengan hari ini, itulah umur saya. Jadi untuk kaitan dengan CGP, alhamdulillah Bapak sangat mengapresiasi terhadap teman yang punya kemauan dan untuk menempuh kaitan dengan CGP, dan mudah-mudahan hasilnya juga baik, sehingga dengan adanya CGP ini sekolah SDN Sanding 2 ini mudah-mudahan lebih maju dari sebelumnya. Dan juga mudah-mudahan CGP ini menjadi motor atau contoh bagi teman-teman yang belum supaya mengikuti jejak Ibu Hesti. Siap, Pak. Amin, semoga. Ya, baik, Pak, langsung saja. Tadi pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi hal tersebut terkait dilema etika dan rujukan moral, kita di situ harus mencari dulu, harus tahu dulu inti permasalahannya apa itu dilema etika, apa itu dilema rujukan moral. Sehingga kalau kita menentukan permasalahan tersebut, kalau sudah tahu dari pengertiannya dan tujuannya, akan hasilnya juga mungkin lebih maksimal dan juga bisa diterima oleh semua yang punya permasalahan. Di antaranya itu. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk mengambil keputusan tersebut, di sini Bapak melakukan komunikasi dulu dengan orang yang bersangkutan, seperti apa permasalahannya. Jadi tidak langsung kita putuskan. Maka dari itu Bapak selalu menempatkan diri ketika jadi menempatkan keuangan, maunya Bapak itu tidak terpisah, langsung gabung dengan guru-guru karena khawatir tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita terpisah ini tidak kelihatan seperti apa kesehariannya teman kita dengan teman. Tapi kalau kita gabung, apapun itu permasalahannya pasti akan ketahuan. Nah, dengan ketahuan itu sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikannya. Baik, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menentukan itu tadi, Pak, pengambilan keputusan? Nah, langkah-langkah tersebut kita gali dulu, digali permasalahannya apa dari sumbernya, ya, sehingga kita mendapatkan sumber yang tepat dan akurat. Setelah ketemu akar permasalahannya, baru kita komunikasi dengan personil guru-guru yang ada di SD Sanding 2 ini supaya tahu dan ikut memecahkan permasalahan pada temannya yang dihadapi itu. Dan ketika teman-teman sudah tahu, mungkin bahkan komite juga harus tahu, sehingga
bisa memberikan masukan atau saran yang terbaik untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh temannya itu. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ketika kita mengambil keputusan supaya lebih efektif tadi dengan musyawarah dan mufakat, dan juga jangan sampai istilahnya kita mengambil keputusan itu hanya mengambil sumber dari sebelah pihak. Maka dari itu kita harus menggali tadi itu yang lebih efektifnya supaya semua permasalahan jadi gamblang, lebih jelas, lebih akurat dan tertuju kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman kita di sekolah itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, setiap permasalahan pasti ada tantangannya. Ketika ada tantangannya itu pasti kita ingin segera menyelesaikannya karena kita tertantang atau terangsang. Ketika terangsang atau tantangan itu harus segera kita bereskan, jangan sampai terjadi dibeku-eskan. Karena permasalahan kalau dibeku-eskan bukan tambah baik, tambah menjadi bumerang. Tapi kalau kita bertindak langsung menyelesaikan dengan semua personil yang ada, itu insya Allah akan clear semuanya dan nyaman. Karena di sekolah ini memerlukan kita kenyamanan kerja itu. Walaupun tempatnya jelek, kalau kitanya nyaman, insya Allah melaksanakan tugas itu sungguh-sungguh. Mungkin itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau kita bicara tata cara, itu kadang-kadang mungkin kepanjangan ya, intinya jadwal dan segala macam. Yang bagusnya kalau memang itu permasalahan kita langsung menanganinya, ditanya, dimusyawarahkan seperti apa. Karena kalau kita mau dijadwalkan, takutnya tadi tertunda-tunda, akhirnya berlarut-larut. Maunya ketika terjadi hal-hal yang terjadi untuk penyelesaian dilema etika tadi, kita langsung merespon, langsung menyelesaikannya di saat terjadi saat itu. Apabila mungkin tidak bisa diselesaikan di saat itu, mungkin tadi dikasih waktu jeda supaya kita semuanya bisa bermusyawarah dan berembuk demi lebih efektif dan lebih efisien semuanya dan merasa puas. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, faktor-faktor yang mempermudah, kalau bicara tadi seseorang, di sini sebenarnya saya untuk menyelesaikan dilema etika tadi itu adalah semua dukungan dari personil SDM sambil jual. Jadi tidak hanya dari perorangan. Karena tadi saya selalu mengedepankan kaitan mufakat dan musyawarah supaya hasilnya lebih enak dan tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan mafsadat. Intinya Bapak maunya semua itu jadi maslahat, tidak ada permasalahan lagi. Jadi yang diutamakan itu harus nilai kebajikan yang paling ditonjolkan. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, pembelajaran dari tadi semua kejadian-kejadian itu untuk mengambil keputusan itu semuanya membuat kita supaya lebih dewasa dari permasalahan-permasalahan yang telah kita lalui. Karena
hidup ini tanpa permasalahan bohong. Semua kehidupan atau semua kegiatan pasti akan muncul suatu permasalahan. Tapi ketika kita tabah atau bisa menyelesaikan permasalahan itu, tadi jadi guru utama. Karena tadi berangkat pengalaman adalah guru utama, sehingga pasti banyak yang dipetik dan hasilnya dari pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian tersebut akan lebih mendewasakan kita semua. Baik Bapak, itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan di sini bahwa dalam memutuskan suatu permasalahan itu yang diambil adalah yang nilai kebajikannya paling baik Pak ya, dan dengan keputusan bersama. Jadi yang keputusan itu yang baik untuk semua orang dan nilainya yang paling baik untuk semua orang. Baik Bapak, terima kasih atas pengalamannya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak yang sudah Bapak ceritakan tadi bisa menjadi pembelajaran buat saya, dan mudah-mudahan Bapak makin sukses ke depan. Amin. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Neng juga baik? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Hesti Wulandari dari SDN Sanding 2. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Kedatangan saya ke sini ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Petir 3. Nah, ini itu kaitannya dengan tugas CGP Ibu. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saat ini sampai modul 3.1 tentang dilema etika. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, makasih Neng ya. Mudah-mudahan Neng sebagai calon guru penggerak yang karena ini program yang luar biasa dari pemerintah ya, karena untuk kabupaten sendiri pengangkatan kepala sekolah itu mutlak dari CGP gitu ya, tidak ada non CGP tidak diangkat gitu kan. Itu rencana pemerintah Kabupaten Serang. Mudah-mudahan dengan Neng masuk CGP diberi kelancaran dan juga ada wawasan yang luar biasa nanti jadi kepala sekolahnya. Amin. Ya, Terima lebih kasih, luar Ibu. biasa gitu. Iya, jadi saya akan memulai wawancaranya Ibu. Ini tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi dilema etika itu ketika kita dihadapkan dengan suatu kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar Ibu. Dan kalau ketika rujukan moral itu ketika yang satu benar tetapi yang satu itu menyalahi aturan, seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara membedakannya? Kalau kita bicara dilema etika di mana-mana juga ada ya, terutama di sekolah. Terutama di sekolah kan kita latar belakang kita yang berbeda, ya. Narah pendidikannya juga, background pendidikannya berbeda, itu juga mempengaruhi. Jadi untuk mengatasi hal itu, karena yang namanya etika, ya, kadang-kadang kita benar, sama-sama benar, tetapi kalau kita laksanakan ada dilema gitu kan. Ini yang sulit untuk kita putuskan, apalagi saya sebagai pimpinan gitu kan, luar biasa sangat sulit untuk memutuskan gitu kan. Misalnya ada kita membutuhkan guru itu luar biasa bagus dia bisa meningkatkan prestasi anak, bisa apa ya, sesuai mengajarnya sesuai, tetapi dilemanya dia tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Itu dilema bagi kita, banyak terjadi tidak sesuai. Kalau istilahnya apa sekarang mah tidak linear, padahal orang itu mumpuni luar biasa. Untuk di sekolah juga dia bisa meningkatkan pendidikan anak-anak berprestasi. Itu kalau kita nggak dimasukkan, kita membutuhkan orang tersebut, tetapi bagi nasib dia karena tidak linear itu pendidikannya. Jadi itu salah satunya. Makanya kadang-kadang gimana caranya? Identifikasi kami. Kadang-kadang caranya harus bagaimana dulu. Kadang-kadang dimusyawarahkan dulu, direncanakan cari solusi yang terbaik. Gitu. Gimana nih untuk
seperti ini. Banyak sekali sebenarnya. Selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu yang terkait dengan dilema tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Karena itu sama-sama nilai kebajikan ya. Satu kata ibu tuh, kita pertama ibu cari identifikasi permasalahan ini kenapa sampai sini, terus dicari solusinya. Tapi tidak ibu sendiri yang memutuskan, dibicarakan sama teman-teman gimana caranya nih supaya guru kita ini minimal bisa linear sama-sama gitu kan, sesuai dengan kita harapkan. Diajaklah bicara supaya masuk ke dicari solusinya gitu. Supaya intinya dia mau minimal dia kuliah lagi sesuai dengan yang sesuai dengan tugasnya. Jadi sama-sama baik, untuk sekolah baik, untuk dirinya juga baik. Iya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi dilema tersebut? Yang ibu itu kan langkah-langkahnya pertama kata ibu kan diidentifikasi masalahnya, ya. Kedua dicari solusinya, rencana solusi yang baik ya direncanakan. Nah setelah ibu tanya gimana, ibu nggak bisa memutuskan sendiri gimana nih solusinya untuk guru ini gitu kan. Kita mesalahkan, dirembukan karena ibu yakin kadang-kadang keputusan ibu sendiri sebagai pemimpin tidak begitu mutlak baik. Kalau dengan bertanya ke teman-teman gitu kan, mencari solusi dari teman-teman itu ada, karena ada teman-teman yang lebih punya gagasan yang lebih baik gitu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Apa yang menjadi pertimbangan utama? Yang supaya efektif tuh kadang-kadang ibu ambil ya, kita nih supaya lebih efektif kita harus, kalau ada permasalahan harus dilaksanakan secara kontinu ya, harus terus menerus dan dilaksanakan sekarang itu juga. Kalau menemukan masalah, kita langsung selesaikan masalah itu, jangan dinanti-nanti, jangan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Terus Ibu, selanjutnya apakah hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Jadi tantangannya itu apa Ibu? Tantangannya itu jadi kita tuh kadang-kadang kita sulit untuk karena nggak enak, kadang-kadang nggak enak, perasaan kita takut menyinggung perasaan, sementara kita harus mengambil keputusan. Untuk itu ibu secara pribadi kadang-kadang memanggil guru tersebut. Kalau menemukan guru yang seperti itu, kita ajak ngobrol dulu gitu, dari hati ke hati gitu kan, agar tidak menyinggung. Setelah itu kita secara baik-baik diinikan gitu ya, dan intinya harus apa yang ibu tadi katakan, kalau hanya sekali kadang-kadang tidak digubris ya. Jadi harus dilaksanakan secara terus menerus, continue gitu, diingatkan lagi dan diingatkan lagi, agar apa yang kita harapkan untuk sekolah ini, intinya untuk sekolah ini dan untuk kebaikan guru-guru ini bisa terlaksana. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya pada saat rapat, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya gini nih, karena kita tahu masalah tidak muncul tiap hari ya, hanya sekali-kali. Cuman begitu datang masalah,
ibu langsung, ibu tidak menunda-nunda atau tidak menunggu setiap rapat aja dibahas, tidak. Ibu selalu spontan. Kalau emang orang itu terus harus hari itu juga ibu selesaikan. Karena ibu intinya tidak mau menunda-nunda masalah. Karena kalau kita lah nanti aja masalahnya diselesaikan, kemungkinan ada masalah lain. Jadi masalah itu bertumpuk-tumpuk. Jadi intinya ibu mah masalah itu harus diselesaikan, dikondisikan baik secara formal atau non formal gitu kan. Kalau secara formal kita bersama-sama dengan guru, secara non formal itu sambil ngobrol gitu, sambil ngobrol dari ke hati gitu. Intinya supaya apa yang kita harapkan bisa diterima oleh dia, oleh kedua belah pihak, tidak menyinggung perasaannya. Betul, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada. Yang misalkan panutan Ibu gitu. Ada. Jadi ibu kadang-kadang minta dewan guru Ya. yang lebih masuk ke guru tersebut gitu kan. Dewan guru, kadang-kadang wakil kepala sekolah. Kadang bahkan untuk sekolah ini komite ibu libatkan. Karena di sini tidak ada guru BK, gitu kan. Tidak ada guru BK di SD ini, jadi paling ibu meminta bantuan ke senior ibu, wakil kepala dan guru yang benar-benar bisa masuk ke semua guru gitu. Jadi dibantu oleh guru. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah ya, pengalaman ibu selama ini ya, karena kita tahu walaupun kita pintar seperti ini ya, walaupun kita kognitifnya luar biasa, wawasannya luar biasa, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan. Tetapi dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita bisa menyelesaikan masalah. Intinya kita sabar menghadapi banyak hal, terutama guru itu kan tahu sendiri Neng, berbagai karakter kata ibu kan. Jadi karakter, kalau kita menyelesaikan dengan emosi belum tentu, tapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan kita insya Allah. Jadi itu luar biasa untuk ibu. Jadi ada kepuasan kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan hasilnya baik. Ada kepuasan itu yang ibu benar-benar terkesan gitu. Jadi dari pengambilan keputusan itu yang Ibu ambil itu berdasarkan kebaikan untuk semua, kebaikan seperti itu, untuk Bu, semua, ya? kebaikan untuk semua dan kemajuan untuk SD ini. Baik Ibu, sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan pengalaman Ibu tadi juga bisa menjadi pelajaran untuk saya ke depannya. Mudah-mudahan suatu saat nanti jika saya perlu Ibu lagi, saya boleh main-main ke sini Luar lagi, biasa, Ibu, ya. alhamdulillah kami masih terbuka demi kemajuan dan kesuksesan Neng sebagai CBT. Amin. Mudah-mudahan guru penggeraknya bisa lulus dan bisa langsung diangkat jadi pemimpin sekolah. Terima kasih banyak Ibu. Sekian dulu Ibu percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu juga semakin sukses, sekolah ini semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.